Kalian kepikiran nggak sih, gimana cara tim F1 mindahin mobilnya ke negara lain? Apa mobilnya ada di setiap negara, apa emang mobilnya itu aja? FIA mewajibkan setiap tim yang mengikuti kompetisi Formula One hanya memperbolehkan 2 mobil per tim. Jadi tim F1 setiap selesai race langsung membongkar mobilnya menjadi beberapa bagian dan di-packing melalui kontainer. Nah pertanyaannya, bagaimana cara tim mengirim mobil beserta semua peralatan dari negara satu ke negara lainnya hanya dalam waktu 1 minggu? Ya kalau satu daratan sih enak ya, kayak dari Grand Prix USA ke Grand Prix Meksiko. Ini sudah pasti cuman pakai truk doang. Nah kalau beda benua bagaimana? Jadwal Formula One dalam 1 tahun bisa dibilang sangat padat. Apalagi musim 2023 nanti, makin banyak tuh jadwalnya. Semakin banyak jadwal Formula One, fans akan semakin senang. Tapi beda halnya dengan tim logistik. Ini adalah mimpi buruk yang sangat nyata. Ada lebih dari 20 balapan yang diadakan selama 9 bulan di 6 benua. Dan lebih gilanya lagi, ada juga beberapa balapan yang hanya berseling 1 minggu. Jadi bisa disimpulkan, untuk musim ini aja, masing-masing dari tim F1 melakukan perjalanan sekitar 62.000 mil dalam satu musim. Sekalian membawa 2 mobil dan peralatan seberat sekitar 50 ton. Ini benar-benar semuanya dibawa ya. Ya kasarnya, bahkan sampai kompor dan pancinya juga dibawa selama perjalanan ini. Yang mana, untuk satu tim F1 aja bisa mengisi satu jet jumbo Boeing 747. Bagaimana ini dimulai? Tim F1 mulai melakukan packing sekitar 3 jam setelah bendera checker flag berkibar. Namun untuk mobil yang sedang diinspeksi akan membutuhkan waktu lebih lama, tergantung kondisinya. Setelah semua siap, mekanik tim langsung meretelin mobil Formula One. Dimulai dari mesin dan gearbox dilepas, kemudian front wing dan rear wing, kaca spion dan suspensi. Jadi mobil bisa dibilang tinggal rangka doang deh. Kemudian masing-masing part ditempatkan di dalam kotak yang memiliki busa yang empuk. Namun bukan berarti ini akan aman 100%. Banyak juga kejadian mobil mengalami kerusakan pada bagian cat. Gara-gara hal ini sering cukup terjadi, untuk tim Formula One sekarang menggunakan bubble wrap yang sangat tebal, beda dengan bubble wrap yang biasa kita gunakan. Dan ini jauh lebih aman daripada busa-busa di kotak. Setelah semua aman, tim kemudian berkemas semua isi pedok, yang mana ini meliputi semua peralatan mekanik, peralatan IT seperti komputer dan kabel yang super duper panjang, kursi, meja, dan peralatan catering lainnya, kemudian ada motor dan peralatan masak. Dan setiap tim biasanya berbeda-beda ya. Ini adalah pekerjaan dalam 1 malam, bahkan nggak sampai semalaman. Paling cuma ngabisin waktu sekitar 6 jam. Kenapa bisa cepet banget? Ya karena setelah balapan dimulai, tim DHL sudah membantu tim untuk beberes hal-hal terkecil dulu. Walaupun sudah dikemas ketika balapan baru aja dimulai, tapi tetap aja, setelah itu akan menjadi pekerjaan yang sangat berat. Bagaimana dengan pembalap dan prinsipalnya? Apakah mereka ngebantuin? Ya tentu aja enggak. Mereka party-party lah. Setelah semua terkemas dengan rapi, tim kemudian harus mengantar kontainernya yang berisi mobil ke bandara dan peralatan lainnya melalui jalur darat atau jalur laut. Kenapa demikian? Sebenarnya sebelum memulai musim, tim sudah mengirim beberapa kontainer peralatan ke berbagai benua. Misalnya di awal musim, tim udah ngirim 3 kontainer yang isinya serupa. Yang mana yang pertama bisa dikirim ke Asia Timur untuk Grand Prix Bahrain dan negara sekitar. Terus yang kedua dikirim ke Eropa, dan yang terakhir dikirim ke Amerika. Nah setelah Bahrain selesai, kontainer ini biasanya akan dikirim ke Grand Prix Turki. Walaupun setelah GP Bahrain bukan GP Turki, tapi tim tetap akan mengirimnya ke sana. Karena di Grand Prix selanjutnya, tim sudah memiliki kontainer lainnya yang isinya sama. Jadi ini seperti main puzzle. Dari negara A ke negara B, dari negara B ke negara C, sampai balik lagi ke negara A. Siklusnya kurang lebih seperti itu. Teramat sangat ribet ya. Lebih ribetnya lagi kalau Grand Prix selanjutnya hanya dalam kurun waktu 1 minggu aja. Berarti semua logistik harus berada di track berikutnya dalam waktu 36 jam. Kenapa tim cuma dikasih waktu 36 jam doang? Ya karena mobil Formula One harus dirakit lagi. Dan untuk merakitnya lagi, biasanya lebih memakan waktu daripada nyompotin partnya. Ya karena sebisa mungkin tim tidak akan merubah bentuk 1 mm pun dari yang sebelumnya. Dan tentu aja, mobil harus selesai dirakit pada hari Kamis, agar bisa melakukan free practice pada hari Jumat. Udah pada tahu kan kenapa harus ada free practice? Selain untuk menemukan feeling dari track tersebut, tim dan pembalap mau ngeliat performance mobil yang habis dirakit lagi. Apa ada kekurangan atau enggak? Tapi kenyataannya tidak selalu manis. Tim F1 terkadang dipusingkan dengan kedatangan barang yang terlambat. Ini biasanya terjadi karena masalah cuaca. Ya memang ini adalah faktor yang satu-satunya nggak bisa diprediksi oleh siapapun. Nah kalau sampai mengalami delay yang cukup lama, ini otomatis ngerugiin tim Formula One. Karena tim akan bekerja terlalu keras untuk merapikan semua, mulai dari mobil sampai pedok. Dan biasanya, gara-gara tim terlalu bekerja keras, ada aja tuh kesalahannya, yang membuat mobil kehilangan performance-nya. Dan kadang-kadang suka kejadian nih,
ketika free practice atau race, mobil mengalami penurunan performance. Ya ini mungkin salah satu faktornya, walaupun ini terkadang nggak dikonfirmasi ke media. Oh iya, untuk penerbangannya menggunakan pesawat siapa? Punya tim F1 atau pihak ekspedisi? Sebenarnya pesawatnya punya DHL. Inilah alasannya kenapa kita sering banget ngelihat logo DHL di setiap race Formula One. Ya karena emang Formula One bekerja sama dengan DHL untuk segi logistik. Setelah semua sudah diterima oleh DHL biasanya akan menggunakan 7-10 jet jumbo. Ya karena emang bawaannya banyak banget. Dan tim tidak perlu repot-repot lagi ngambil barangnya, karena DHL akan mengirim kontainer milik tim ke pedok masing-masing. Saking ribetnya, tim logistik Formula One biasanya melakukan meeting dengan keseluruhan tim di grid dan manajemen Formula One setahun sebelumnya. Kenapa harus dari 1 tahun sebelumnya? Selain menentukan arah logistik, mereka juga menyiapkan dokumen untuk memasuki setiap negara, karena birokrasi di setiap negara berbeda-beda. Kita ambil contoh di Singapura. Semua kontainer yang masuk negara tersebut harus terlebih dahulu difumigasi dan disertifikasi untuk memastikan spesies invasif atau makhluk hidup tidak ada di dalam kontainer itu. Ya ini memang sangat merepotin. Ditambah Brexit menciptakan komplikasi logistik tambahan. Ya kenapa harus ada Brexit? Ya ini karena sebagian besar tim berbasis di Inggris. Dan setiap tim harus menyesuaikan dengan prosedur bea cukai yang baru yang sangat kompleks, dengan persyaratan dokumentasi dan biaya untuk melintasi perbatasan. Dan untungnya para ahli DHL forwarding dapat masuk dan memasok ATA Carnets. Ini adalah dokumen pabean internasional sementara yang mengizinkan impor bebas biaya masuk dan bebas pajak hingga 1 tahun. Dan perjalanan logistik ini bisa dibilang ini adalah perjalanan sekali jalan, yang mana tidak boleh ada kesalahan. Ya bayangin aja kalau ada kesalahan, Grand Prix pasti bakal ditunda dengan alasan yang nggak jelas dan mengacaukan jadwal Formula One dalam 1 musim. Ya contohnya kayak gini nih, tim Haas gagal mengikuti putaran pertama free practice pramusim di Bahrain. Ini karena pesawat kargo yang mereka gunakan untuk mengangkut logistik mereka mogok di Istanbul karena masalah teknis. Dan gara-gara hal ini, pengiriman logistik tim Haas terlambat 2 hari dari yang direncanakan. Sayang banget ya. Kemudian pada tahun 2021, DHL memindahkan 1.540 ton peralatan dan mobil dan menempuh jarak lebih dari 74.500 mil. Ini berikut juga 330.000 pon peralatan media siaran, 30 kontainer tenda dan peralatan perhotelan lainnya, dan lebih dari 22.000 pon peralatan elektronik per tim. Sebenarnya DHL juga menyediakan transportasi multimoda untuk sekitar 460 ton peralatan untuk Formula E termasuk mobil, baterai, dan power unit. Selain logistik yang diangkut dari sirkuit ke sirkuit, seperti yang saya bilang di awal video, sekitar 120 kontainer laut bersirkulasi untuk memindahkan peralatan yang tidak terlalu mendesak, seperti furnitur atau barang catering ke lokasi balapan. Dan set yang diangkut melalui udara atau darat ini cuma yang penting-penting aja, karena harus berada di trek dalam waktu 8 hingga 10 hari sebelum balapan, bahkan dalam kurun waktu 36 jam aja, kalau waktu Grand Prix-nya cuma seling seminggu. Biaya yang dihabiskan dalam 1 kali pengiriman ini nggaklah murah. Dan untuk kedepannya, Formula One ingin menghemat biaya di masa mendatang. Formula One dan DHL mengharapkan untuk memanfaatkan lebih banyak angkutan laut karena biayanya yang lebih murah. Dan ini semua mengacu ke dalam budget cap. Tapi untuk saat ini, mungkin tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, karena Ketua FIA mengatakan hal itu membawa resiko, karena simpanan global dan penundaan ekstensif ini sangat mengganggu industri Formula One. Kalau dulu-dulunya nih, mobil balap di packing sebagai unit yang lengkap, yang mana ini berbeda banget dengan era modern, karena mobil harus dibongkar. Jadi lebih hemat waktu ya dengan metode yang zaman dulu, tapi resiko mobil rusak jauh lebih tinggi kalau diangkut dalam keadaan utuh. Hal unik lainnya dari logistik ini, DHL juga harus mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan secara keseluruhan. Layaknya campaign mobil Formula One, gara-gara hal ini, DHL harus melengkapi seluruh armada truk khusus F1 dengan sistem yang dapat mengupload data 5G dan GPS. Ini untuk memantau konsumsi bahan bakar dan memilih rute tersingkat. Ditambah, tahun 2002 ini DHL menggunakan lebih banyak pengiriman lewat jalur laut dan mengganti 747 jet kargo dengan 777, yang mana pesawat ini bisa 18% lebih hemat bahan bakar. Dari tadi ngomongnya DHL mulu nih, ini bukan video sponsor ya. Pertanyaannya, emang semua tim F1 harus banget ya pakai DHL? Sebenarnya nggak juga sih. Tim F1 diizinkan untuk memilih pemasok logistik mereka sendiri. Pada bulan Januari, Ferrari telah menandatangani kemitraan multi-year dengan Keva Logistik, yang mana logistik ini untuk menyediakan transportasi darat dan laut untuk peralatan dan barang pendukung ke lokasi balapan di seri Grand Prix. Akan tetapi, DHL masih bertanggung jawab untuk pengiriman mobil balap Ferrari, khususnya di Formula One. Dan terakhir, berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh Formula One untuk melakukan logistik dalam 1 musim? Untuk tahun 2022, yang mana pandemi masih terjadi, biaya transportasi menjadi meningkat secara dramatis. Karena ada perubahan jadwal dan lainnya,
tim bisa menghabiskan biaya sampai 10 juta US dollar atau sekitar 157 miliar rupiah dalam satu musim. Bener-bener mahal banget ya. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!